Sejumlah Gen Z di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar acara Amin Millennial Fest guna menumbuhkan kreativitas. Tak hanya melakukan sejumlah kegiatan, mereka juga mengirimkan pesan untuk pasangan Amin agar menang di Pilpres 2024 nanti. Agenda Amin Millennial Fest ini dipusatkan di Gor Merdeka Jombang. Amin Millennial Fest ini digelar dengan berbagai agenda mulai festival musik, latte art competition, skateboard exhibition, live graffiti, hingga pop-up market. Dalam acara ini, sejumlah anak muda yang memenangkan kompetisi langsung diberikan sejumlah hadiah dan cindera mata. Hadiah langsung diberikan Menteri PDT Halim Iskandar yang juga kakak kandung Caimin. Selain menggelar berbagai kompetisi, Amin Millennial Fest juga menggelar bazar UMKM yang dipelopori para Gen Z di Jombang. Bahkan mereka juga sempat membuat spanduk tanda tangan berisi pesan untuk pasangan Amin, mulai dari harapan hingga doa kemenangan. Keinginan dari milenial sendiri, keinginan milenial, dan memang pertama kali satu pertama kali. Yang pertama kegiatan di Jombang terkait dengan teman-teman milenial mengadakan punya yang gembira, memunculkan energi positif bagi milenial di Jombang. Karena teman-teman milenial Jombang itu sangat yakin energi positif yang diambil milenial ini akan bisa membawa perubahan untuk menuju Indonesia emas. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghabiskan akhir tahun 2023 dengan berkampanye keliling Jawa Timur. Hari ini Gus Imin melakukan dialog dengan ratusan petani di Madiun dan Ponorogo. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Rona Marina dari Ponorogo, Jawa Timur. Rona, bagaimana agenda dialog Gus Imin dengan para petani hari ini? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin baru saja merampungkan agenda dialog bersama puluhan petani di Ponorogo, Jawa Timur. Dan dapat dilihat ini di belakang saya saat ini merupakan rombongan yang membawa Gus Imin dan juga beberapa petinggi PKB. Tadi kami melihat ada beberapa petinggi PKB yang turut mendampingi Gus Imin seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian dan Hanif Dakiri, kemudian ada juga Ketua DPP PKB Nihayatul Wafirah yang sekaligus sebagai Kokapten Timnas Pemenangan Amin, dan juga tadi kami melihat ada Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto. Tadi dalam dialog bersama dengan para petani ini terjadi sebuah sesi tanya jawab antara Gus Imin dan juga para petani, di mana para petani ini mengeluhkan terkait pupuk dan juga solar yang berhubungan dengan irigasi. Gus Imin juga menekankan di pertemuannya sebelumnya dengan para petani dan juga pedagang yang ada di pasar, ini keluhannya ada pada kenaikan harga pangan sehingga daya beli masyarakat ini menjadi menurun, dan ini juga membuat petani menjadi rugi. Maka dari itu, jika pasangan Amin terpilih di pemilu 2024 mendatang sebagai presiden dan calon wakil presiden, maka keduanya ini akan menawarkan sebuah program yang diberi nama kontrak farming, di mana kontrak farming ini nantinya adalah sebuah gagasan terkait dengan penekanan harga pangan baik dari hulu maupun hilir, yang ini akan bermuara pada desain pangan nasional, dan desain pangan nasional ini nantinya juga akan berisi gagasan-gagasan yang substansial. Gus Imin juga mengatakan bahwa jika harus ada desain pangan nasional, maka harus ada juga perubahan dan juga perjuangan untuk nasib para petani yang sudah bertahun-tahun ini kurang sejahtera begitu. Dan hal-hal yang harus dirubah yakni adalah pupuk, kemudian kedua adalah kestabilan harga, ketiga soal infrastruktur air, dan keempat terkait dengan sarana penunjang bagi produksi para petani. Maka dari itu perubahan secara mutlak ini dapat dilakukan mulai dari pendistribusian pupuk yang cukup dan juga merata, kemudian dilanjutkan dengan cara kerja antara produksi, pemasaran hingga harga jual yang harus menjadi satu kesatuan. Dan desain pangan nasional ini, Reza, tidak hanya membahas atau merampungkan hal-hal soal pertanian saja, namun juga akan ada pembahasan terkait dengan visi misi soal keterbaruan atau keterbaikan bagi peternakan. Dan hal ini juga akan berkesinambungan dengan pertemuan ketiga Gus Imin pada hari ini, yang setelah ini nanti pada sore hari Gus Imin akan bertemu dengan para peternak dan juga pelaku UMKM yang berada di kawasan Magetan, Jawa Timur. Dan sebagai informasi, Reza, tadi kedatangan Gus Imin di kawasan Madiun dan juga Ponorogo ini disambut antusias oleh para petani, dan para petani ini juga mendukung penuh pasangan Amin untuk melaju ke
Pilpres 2024 mendatang. Reza. Baik, Rona Marina, kami akan masih menunggu informasi terbaru dari Anda terkait dengan agenda Gus Imin di Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Reida Pulpi dari Boyolali, Jawa Tengah, di mana Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, hari ini berkampanye. Pulpi, apa saja agenda Ganjar di sana dan rencananya apa saja agenda-agenda berikutnya akan dilakukan oleh Ganjar? Di rumah warga di Boyolali, kita juga ikut mendengarkan sejumlah aspirasi dari masyarakat di sana. Ini merupakan suatu kebiasaan dari Ganjar ketika berkampanye untuk bermalam di rumah warga, dan kemudian secara lebih dekat Ganjar akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat di sana. Kemudian tadi Ganjar juga menyempatkan diri untuk meluncurkan program KTP Sakti, di mana program KTP Sakti ini merupakan salah satu program dari Ganjar Mahfud yang berisikan dalam Habis satu ini gue balik lagi ke kamera 5. masyarakat. Ini isinya adalah untuk kartu Indonesia Sehat, kemudian kartu untuk pendidikan, hingga tiket kuliah, kartu tani, dan lain sebagainya nanti akan diintegrasikan dalam satu KTP yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan untuk alasan efisiensi. Kemudian kalau kemarin Ganjar di Wonogiri, Reza juga sudah sempat melaunching atau meluncurkan programnya dan juga Mahfud, yaitu adalah program SMK gratis bagi masyarakat miskin langsung kerja. Kemudian di sana, sama seperti tadi ketika di Boyolali, Ganjar juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Tadi juga ada sejumlah masyarakat tani yang mengeluhkan mahalnya harga pupuk, kemudian meminta ada stabilisasi harga. Seperti jika kita lihat pada musim saat ini adalah musim jagung, di mana di Boyolali ternyata untuk harga jual di kalangan petani harganya sudah cukup stabil. Nah, ini yang diminta oleh masyarakat untuk dapat menstabilkan harga. Ganjar tadi pagi juga sempat berkunjung atau belusukan ke pasar tradisional, melihat seperti apa harga-harga kebutuhan pokok di pasar yang memang masih cukup tinggi jelang akhir tahun, terutama yang banyak menjadi keluhan adalah harga beras yang masih tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi tim dari Ganjar dan juga Mahfud, bagaimana mereka nanti juga akan berfokus terhadap pertanian, bagaimana caranya agar dapat menstabilkan harga-harga tersebut. Meskipun di akhir tahun kalau kita lihat, Reza, memang untuk harga-harga kebutuhan pokok seperti bawang, kemudian cabai memang naik, tapi ini nanti akan mereka fokuskan apabila terpilih menjadi presiden, bagaimana caranya agar harga-harga ini bisa stabil sehingga masyarakat tidak kesulitan dari daya beli tetap tinggi. Kemudian pada siang hari ini, Ganjar juga rencananya akan bertemu dengan milenial dan juga Gen Z yang ada di Boyolali, Jawa Tengah untuk lagi-lagi mendengarkan aspirasi dari anak muda seperti apa yang mereka inginkan, sosok pemimpin yang diinginkan oleh anak muda yang ada di Boyolali. Kemudian nanti sore, ini Ganjar akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti acara 45 hari menuju kemenangan Ganjar Mahfud yang akan dilaksanakan di Jakarta. Ini nantinya juga akan dihadiri langsung oleh Mahfud MD. Jadi keduanya akan hadir dalam satu acara yang sama pada nanti sore di Jakarta. Setelah itu besok rencananya Ganjar akan melanjutkan kampanyenya di Jawa Tengah, ada di Purworejo, kemudian di Kota Semarang, dan juga di Brebes, sebelum akhirnya nanti akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan debat capres yang kedua pada bulan Januari mendatang. Demikian, Reza. Baik, Reida Pulpi dan Rona Marina, terima kasih atas laporan Anda teman-teman. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.